Bincang-bincang bareng Himapara. Bareng aku, Maira. Dan aku, Rasya, yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi bermakna. Yeay. Oke, karena udah lama nih ya kan kita nggak ada podcast. Teman-teman semua, ada yang kangen gak nih guys? Kangen dong teh, kan kita udah lama nggak podcast, udah sekitar 4 bulanan, pasti kangen. Iya dong, maka dari itu kita bakal bahas topik yang relate banget nih sama mahasiswa, calon mahasiswa, bahkan sama orang-orang yang lagi bingung nentuin masa depan mereka. Betul, nah tema episode kali ini itu tentang gap year. Banyak yang orang yang mikir kalau gap year itu ketinggalan lah, nggak berhasil, atau bahkan menunda masa depan. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya Kang ya. Betul banget, karena masa depan itu bukan lomba siapa cepat siapa duluan, tapi tentang siapa atau enggaknya kita menjalani pilihan hidup. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lurusin dulu yuk. Kalau gap year itu bukanlah suatu kesalahan dan juga bukan tanda kalau seseorang itu gagal. Iya, kadang orang justru hanya butuh waktu sebentar buat mikirin langkah lebih besar berikutnya, entah itu buat kuliah, karir, atau pengembangan diri. Betul banget, karena jujur ya, keputusan untuk masuk kuliah atau keputusan mengambil jurusan itu tuh bukan keputusan yang receh gitu. Hal itu butuh perencanaan, pemahaman diri, bahkan keberanian seseorang itu untuk mengambil keputusan. Nah, dengan gap year itu bisa jadi ruang buat jeda sejenak, refleksi, lalu lanjut dengan arah yang lebih jelas. Menurut Kak Rasya nih, kenapa sih gap year bisa dianggap jadi pilihan yang baik? Kenapa ya? Aku kan nggak gap year, jadi kurang tahu. Saya tahu nggak kenapa. Oke, karena Kang Rasya nggak tahu, aku kasih tahu ya teman-teman semua. Karena zaman sekarang opsi menjadi semakin luas, banyak banget orang yang gap year dan akhirnya menjadi lebih matang secara mental, akademik, dan juga tujuan hidup. Bener sih, gap year itu kayak kesempatan buat istirahat. Nah, dari yang tadinya bingung jadi lebih yakin apa yang mau digapai. Setuju banget nih guys sama Kang Rasya. Bahkan di beberapa negara itu justru mendorong gap year itu sendiri karena terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, itu benar, tapi gap year itu nggak hanya rebahan setahun penuh ya. Boleh sih rebahan guys, tapi jangan setahun juga ya. Nah, selama gap year ini kita bisa melakukan hal-hal produktif, misalnya ikut kursus atau sertifikasi, magang, kerja part-time, jadi relawan sosial, mengembangkan skill, mempersiapkan ujian, dan membangun portofolio. Yang terpenting itu ada progres guys, walaupun progres tersebut sekecil apapun, karena hasil gap year itu tidak hanya tertera di CV, tetapi juga di mindset dan juga kedewasaan seseorang. Nah, sekarang kita panggil narasumber kita hari ini. Yaitu Kak Zilan yang punya pengalaman gap year dan sekarang sudah ada di fase yang jauh lebih terarah. Kita sambut Kak Zilan. Oke, selamat datang di Himapara Talks. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, kalau kenalin mungkin nama aku Islam Agus Sembilan dari APN 3 angkatan 2025. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang di Himapara Talks kali ini. Perkenalkan, nama aku Maira dari APN 1 angkatan 2023. Dan kenalin, aku Rasya dari APN 2 angkatan 2024. Langsung aja kali ya tema. Iya, boleh yuk kita Ya, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh? Jadi pertanyaan pertama nih Kang, apa sih alasan utama Akang untuk memutuskan gap year? Oke, jadi sebenarnya bukan alasan sih, bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi GP yang aku jalanin itu lebih ke sebuah kesengajaan. Tadinya kalau misalkan teman-teman aku tuh kan punya plan A, plan B, plan C. Mereka pasti tahu tuh kalau misalkan pengen ke kuliah, misalkan gagal, mereka pakai opsi B, pakai opsi C. Sedangkan aku enggak, selalu menurut kata orang tua dan ketika aku bilang, kenapa kita coba buat sekolah kedinasan? Aku coba kedinasan, tapi
karena dasarnya males dan gak begitu tertarik sama hal kayak gitu. Iya. Jadi aku tuh lumayan telat lah dalam proses pendaftaran. Dan pas pendaftaran ditutup, ya mau nggak mau kan nggak bisa. Iya. Nunggu tahun depan. Enak banget ya sebenarnya kalau pendaftaran tuh kayak gitu rasanya. Iya. Mungkin karena setengah hati juga gitu, maksudnya bukan kayak aku pengen banget bisa kalau sampai itu aku ngulik, aku nyari ya. Yang tahu kapan deadline-nya, aku nyiapin apa aja. Cuma aku nggak nyantai di rumah sampai ternyata datangnya dari itu. Jadi nggak terlalu menyesal juga ya Kang ya? Enggak sih, dari mau menyesal enggak sih. Ya. Oke, nah karena tadi kan kelewat nih pendaftarannya dan memutuskan untuk GBR kan, Ya. Waktu itu tuh ada nggak sih keraguan gitu atau tekanan dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dan gimana akan menghadapi hal tersebut? Oke, jadi kalau misalkan ngomongin tekanan, enggak secara langsung sih, maksudnya orang tua kan kalau kayak bilang, ayo dong kamu gini, terus kan dari lingkungan tetangga atau sekitar rumah juga, nggak ada yang pernah bilang, cuma aku ngerasa malu aja sih kalau misalkan ngeliat teman-teman udah punya kesibukan kayak kerja, kuliah, sekarang aku diem di rumah gitu, kayak ngapain cowok diem di rumah, diem segini gitu kan, ada sedikit rasa malu sama tanggung jawab. Makanya waktu itu aku ngobrol, aku cerita sama orang tua kayak enaknya gimana, mereka nyaranin buat ya udah kalau misalkan kamu pengen sibuk, kenapa nggak nyari kerja. Yang pertama aku dapat pengalaman, yang kedua juga aku dapat relasi, yang ketiga mungkin aku punya penghasilan sendiri. Gitu. Jadi kan selain tadi mempersiapkan itu, aktivitas apa aja sih yang kakak lakuin selama GPR? Soal gitu. Iya. Kalau misalkan ya tadi kerja, aku kerja, jadi aku ketika teman-teman aku mungkin mulai sibuk kuliah, sibuk ospek, sibuk nyiapin ini itu, aku lagi sibuk kerja. Waktu itu lagi sibuk melamar sana sini, dan akhirnya keterima di yang share sebagai kasir di akhir tahun Oktober 2023 atau nggak salah. Berarti itu kerjanya secara full time atau part time? Full time di kota di sana gitu. Ya. Berarti udah lumayan ada pengalaman ya, sekitar mungkin setengah tahun. Setahun lebih, 2 tahun bukan. Kalau mau sesuai kerja gitu. Tapi nggak cuma kayak kerja doang sih, kayak misalkan di rumah, pelarian aku pasti nonton film, main game, tidur. Iya pasti. Ya. Jadi suatu momen yang berkesan juga ya? Iya, banget. Karena aku dapat teman baru yang bisa dibilang sekarang jadi teman dekat aku juga di kerjaan itu, dan aku rasa senang aja sih. Mungkin sedikitnya aku bisa bilang kayak aku punya pengalaman yang nggak semua orang punya, kesempatan yang aku punya pas waktu itu, kayak ketika teman-teman sebaya aku sibuk kuliah, aku langsung hadapkan langsung sama konsumen, sama lingkungan kerja itu kayak gimana, organisasi di kerja itu kayak gimana gitu sih. Benar banget sih, jadi lebih tahu gimana keadaan di lingkungan kerja yang sebenarnya. Nah, di momen-momen tersebut tuh ada nggak sih momen yang paling berpengaruh dan bikin akan merasa aku siap lanjut gitu? Oke. Lanjut kerja berarti atau lanjut untuk masa kuliah. kuliah kayak gini. Ada momen ketika aku ngerasa, jadi karena aku dasarnya apa ya, anak lulusan SMA baru, dapat uang sebanyak itu dari yang sana kaget, pasti pengen begini, pengen beli itu, pengen kesana, pengen sini, pengen makan apa, aku beli apa habis itu. Dengan orang yang selalu ngerasa aku tuh hidup cuma sekali, dia untuk orang mikir tuh buat saving, buat tabung nggak pernah. Habis itu nggak bisa itu kayak kesana kesini, ya udahlah main aja. Nanti pas gajian real, jadi habis lagi selalu gitu. Tapi aku ketrigger sama satu hal ketika teman sebaya aku, jadi kan aku masuk tuh Oktober 2023. Aku punya teman seumuran aku, dia masuk Desember akhir 2023. Nah, nggak masuk ke kerjaan. Ya cuman waktu itu di awal tahun 2024 sempat tuh ada ngobrol gitu kan, aku ngobrol sama teman aku tentang finansial. Teman aku baru 2 bulan kerja bisa saving 2 juta. Keren banget. Aku nggak bisa. Itu lumayan bikin ketrigger sih, jujur kayak kok dia bisa, kok enggak. Dan aku selalu apa ya, nyampaikan aku gimana aku ke orang lain. Aku selalu kayak itu kan pikiran, aku selalu pengen berpendapat. Aku bilang kayak ya kenapa uangnya dihabisin gitu, kayak itu kan uang kamu sendiri gitu. Kalau misalkan oke, uang dari orang tua kan ada rasa kayak kita takut buat pakainya, ada rasa kayak kita nggak enak sama orang tua, karena pasti nanti ditanya kayak uangnya habis kemana, uangnya cuma 2 atau banyak. Kalau ini kan nggak, uang sendiri, mau pakai apa juga ya udah bebas. Jadi aku bilang itu kayak kamu hidup cuma sekali, sama temen aku dibalikin, iya sekali. Kan kita tahu berapa lama gitu, apalagi aku cowok gitu, udah nyiapin A, B, C, D, nggak bisa cuma mungkin 1-2 hari ke depan, tapi berapa tahun ke depan mau gimana gitu. Dan itu
lumayan sih bikin aku kayak oke. Nanti kedepannya ketika aku dapat uang lagi, aku sudah kotak-kotakin buat nabung berapa, buat jajan berapa, buat kebutuhan sehari-hari, buat lain-lainnya udah ada lah gitu. Nah, itu pengalaman yang paling berharga sih. Buat jajan. Nah, menurut Akang nih sebagai orang yang udah cukup berpengalaman ya di gap year, menurut Akang kok kesalahan dulu apa orang yang dilakukan saat gap year? Oke, kalau misalkan gap year, mungkin beberapa orang merasa kalau misalkan gap year itu suatu apa ya? Sebagian atau mungkin semuanya merasa yakin pernah ngalamin, aduh aku gap year, aku ngerasa ketinggalan sama teman sebaya aku, aduh aku malu kayak aku angkatan dari atas, pasti aku ngerasa semua orang masing-masing gitu dan mungkin kalau bilang kesalahan umum ya kayaknya itu kesalahan, tapi kayaknya mending dibawa enjoy aja sih. Soalnya kalau misalkan kita terus mikirin, aduh aku ketinggalan, aduh aku ini aku itu, ya kita nggak akan kemana-mana, bakal tetap stuck di situ aja sih. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Akang ada nggak nih saran buat teman-teman pendengar Hipokaratok yang lagi gap year ini? Mungkin lebih ke ngabisin waktu sendiri aja sih, kayak misalkan kamu kan punya waktu senggang dibanding teman-teman kamu gitu ya. Ketika orang lain mungkin yakin sibuk buat kuliah dan lain-lain, kamu punya waktu buat kayak main, tiduran, kayak tadi mungkin belajar lebih giat lagi gitu buat nanti pengen daftar di universitas impian itu bisa terima nextnya gitu. Ya gitu sih mungkin dibawa aja, dibawa fun aja, lebih banyak lihat positifnya dibanding negatifnya. Mungkin ya kayak gitu. Selagi masih produktif mah, Ya aja ya. banyak gitu. Karena dengan itu kita bisa nambah skill yang Betul. kan. Benar dan berguna juga. Betul. Nah, setelah melalui proses-proses ini, apa manfaat terbesar yang Anda rasakan gitu? Oke, manfaat terbesar itu dari dua yang kurang siapin. Aku lebih bisa sedikit menghargai yang namanya uang. Yang kedua, aku tuh ngerasa sekarang di masa sekarang gitu ya, lagi semangatnya belajar, lagi semangatnya pengen nyari tahu nih pulang dari sini aku dapat apa. Karena aku bisa dibilang orang yang cukup aktif kalau misalkan tentang belajar. Iya. Dan itu tuh sempat hilang di masa SMP hilang, di SMA kelas 12 hilang. Sekarang tuh ada lagi. Mungkin karena itu positifnya ketika aku di 2 tahun kan gak nyentuh buku sama sekali tuh. Iya, benar. Makanya sekarang ketika dapat ilmu baru, dapat teman buat belajar, aku jadi semangat lagi, jadi seneng buat ngikutin pelajarannya. Dan belajar hal-hal yang baru. Betul. Nah, terakhir nih Kang, apa sih pesan Kang buat teman-teman yang gap year dan mungkin masih merasa insecure kalau gap year itu kayak ketinggalan gitu loh? Oke, pesannya mungkin lebih ke ya tadi dibawa enjoy aja sih, apapun itu kayak mau kalian kerja, mau kalian nyiapin buat pendidikan, mau kalian nyari pengalaman, nyari relasi, bahkan nyari hiburan sekalipun dibawa enjoy aja. Karena positifnya ya tadi kita nggak punya banyak waktu untuk kesehatan kita gitu. Kita punya banyak waktu luang ya itu kita manfaatin. Pesannya mungkin jangan dipikirin, jangan segala dipikirin, jalanin aja. Kalau misalkan emang belum keterima di satu, mungkin emang berbeda kita. Tapi kan bukan berarti kita mentok atau stuck di situ aja. Bisa jadi itu jalan baru buat kita ke dunia yang nanti di masa depan. Berarti jangan terlalu overthinking ya kan, kita Nggak nikmatin aja waktunya Iya, buat betul. belajar hal-hal yang baru gitu ya. Iya. Oke, ini sebenarnya aku ada sedikit pertanyaan. Oke, boleh. Kan dulu aku udah pernah ngerasain kerja pegang diri sendiri. Nah sekarang di saat kuliah ini, aku ada nggak sih perasaan kayak pengen kerja part time? Sedikit ada, karena sebenarnya pas aku awal masuk sini aku masih kerja. Iya, sempet kayak waktu itu kan misalkan kelas pagi nih, sampai jam 2:30 hari Senin tuh. Pulang ke rumah, mandi langsung kerja. Itu lumayan sampai terakhir ospek jurusan. Ketika kamu merasa kayaknya nggak bisa loh, kok bisa ini gitu. Tadinya lo mau nyobain. Cuma sekarang kayaknya enggak deh. Enggak dulu ya. Belum deh, kayak masih pengen nyantai, pengen seneng-seneng dulu. Masih pengen fokus kuliah dulu aja. Fokus kuliah dulu, fokus main, fokus seneng-seneng lah. Nyari yang tadinya sibuk. Karena emang semester awal biasanya emang fokus di semester Iya. Terus semester akhir Masih beradaptasi juga dengan Masih beradaptasi juga. yang jujur. Soalnya aku ngerasa kayak nggak punya teman juga sih sebelumnya. Kalau misalnya kuliah kerja kan juga bukan mau nggak Iya, mau. kita harus menjalin relasi dengan Benar, dan itu kan penting. betul sekali. Wah, seru sekali ya pembahasan ini. Oke, semoga buat kalian yang lagi gap year atau kepikiran untuk gap year jadi lebih lega dan tidak merasa sendirian lagi. Ingat ya guys, hidup itu bukan kompetisi siapa yang cepat, tapi tentang siapa yang paling siap dan terus bergerak maju.
Terima kasih untuk narasumber kita, Kang Silan, yang sudah membagi pengalamannya di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar setia Himapara Talks. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nantikan podcast-podcast berikutnya.